Hai semuanya, sambung lagi ya di mindset, sikap mental. Dari 6 sikap mental yang akan kita bahas, kita masuk ke sikap mental yang ketiga, bekerja keras. Berapa banyak orang yang ingin berhasil? Kalau Anda tanya 100 orang, pasti semuanya bilang pengen berhasil. Nggak ada satupun yang bilang hidup pengen gagal. Berapa banyak orang yang akan melalui jalan yang terjal curam menuju kesuksesan? Rasanya nggak mungkin semua mau. Saya yakin dari 100 itu kebanyakan maunya ya jalan yang shortcut, yang pendek, yang singkat, yang mudah. Ada yang bilang berharap sukses tanpa bekerja keras sama seperti berharap ada panen tanpa menanam benih atau bibit. Lalu kalau kita breakdown lagi, lah kalau orangnya sudah menanam benih, apa pasti panen? Jawabannya ya belum tentu. Udah ditanam masih banyak masalah lagi. Tapi jika kita tidak menanam benih, jangan pernah berharap ada panen. Sylvester Stallone mengatakan, bisa aja ada orang yang tiba-tiba lagi duduk-duduk di sebuah kafe atau resto, kemudian ditawari main film dan langsung meledak. Tapi dia bukan orang seperti itu, karena dia harus bekerja keras untuk mendapatkan hasilnya. Kita boleh berkata, wah, dia emang hebat, karena dia emang punya bakat. Dia berhasil karena bakatnya yang hebat itu. Kita bisa bilang lagi, wah, dia itu trader hebat karena beruntung, hokinya gede. Coba kita tanya sama semua yang sudah mencapai garis finish kesuksesan. Mereka itu sampai ke sana karena kerja keras, atau tiba-tiba ada keberuntungan dikirim lewat JNE ke rumahnya. Ada seorang pemain biola ternama diwawancarai. Lalu dia ditanya, Anda adalah seorang pebiola yang luar biasa berbakat. Lalu jawabannya, berbakat? Enggak, saya enggak berbakat. Kamu enggak tahu saya harus latihan 14 jam sehari. Dan kamu bilang saya berbakat? Kalau Anda nonton acara yang mewawancarai pemain bola dan mereka diberi pertanyaan, Anda berbakat atau bekerja keras? Saya yakin 100% menjawab kerja keras. Anda tidak pernah melihat seberapa keras
Michael Jordan bekerja, atau Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi bekerja untuk sampai ke atas. Sama juga di saham. Untuk mencapai goal, apa sih goal kita? Ujung karir investasi kita. Apapun itu, kita harus bekerja keras. Kita kan gak cuman, wah kita profit gede nih 20% sekali, terus langsung pensiun, gak trading lagi, kan gak gitu kan. Anda mungkin bisa bilang, wah saya punya one shot trading untung 20%. Dengan keberuntungan. Atau tanya orang yang sudah ahli yang memberikan rekomendasi, mungkin ada aja yang ya mengasih 20%, 50% sekali. Tapi apa bisa begitu terus-terusan? Enggak, kita harus kerja keras, belajar keras. Kita harus disiplin dengan aturan yang kita buat. Kemudian cari role model yang bisa ditiru. Lalu kita pelajari dan modifikasi caranya sesuai situasi kita. Kalau Anda memang investor atau long player, mungkin Anda bisa melihat beberapa investor terkenal seperti Buffett, Peter Lynch, dan lain-lain. Pelajari, modifikasi caranya. Kalau Anda trader, ya saya kurang tahu ya siapa trader yang hebat. Anda mesti cari sendiri. Karena bapak atau yang disebut dewa trader itu setahu saya Jesse Livermore, yang meninggal karena bunuh diri ketika Great Depression. Nggak ada yang lahir langsung jago di bidang apapun. Semua butuh proses untuk mencapainya. Nggak ada jalan pintas untuk mencapai keberhasilan. Kalau ada, semua orang udah melakukannya lebih dulu. Semua orang udah kaya dari saham semua. Toh nyatanya ada yang kaya dan ada yang jatuh miskin. Bukan cuma di saham, tapi di segala jenis bidang investasi atau usaha. Akan selalu banyak orang yang bilang, aduh, yang sukses di saham itu sangat sedikit. Susah untuk mencapainya. Jelas semua hal di dunia ya pasti gitu. Yang berhasil ya pasti lebih sedikit. Bedanya di karir yang lain, yang kursinya terbatas dan harus bersaing. Contoh, berapa banyak orang yang tiap tahun masuk ke CPNS, beradu untuk menjadi pegawai negeri sipil untuk lowongan beberapa kursi. Ada yang rasionya 1:100, 1:1000. Lalu setelah Anda jadi PNS, berapa dari PNS yang bisa jadi kepala dinas? Bedanya dengan di investasi atau di saham, kursi kesuksesannya itu terbuka untuk semua orang yang mau dan disiplin dan bekerja keras menjalankannya. Beda. Nggak seperti yang tadi kepala dinasnya cuma satu.
Kita sekarang tinggal lihat apakah ada yang berhasil di jalan ini, di jalan investasi, di jalan saham. Apakah ada yang mengajarkannya? Apakah kita bisa menirunya? Kalau iya, ya jalani dengan passion, dengan keyakinan, dengan disiplin, dengan kerja keras. Demikian sikap mental yang ketiga. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu di sikap mental yang keempat berikutnya.